Selamat pagi, kita masuk di topik ke-7, mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Ya, kali ini akan membahas tentang buffer dan geoprocessing. Kita akan menggunakan data Mojokerto. Ya, data Mojokerto kemarin kita sudah sediakan di ULS, ini mojokerto.rar ini ya. Dia diambil dari website Tanah Air, ya, tapi yang versi yang downloadnya yang versi login dulu, menggunakan yang ini, peta per wilayah, ya, peta per wilayah. Ya, itu harus register dulu. Tapi saya sudah kopas di situ. Mungkin nanti saya tambahkan Madiun juga kalau misalkan ada yang kesulitan mendapatkan data Madiun. Tapi kayaknya kemarin sudah ya Madiun. Tapi yang untuk kali ini Madiunnya lebih banyak lagi datanya. Jadi mungkin nanti saya tambahkan juga di sini untuk Madiun nih. Madiun. Ya, kita akan mulai. Jadi geoprocessing itu adalah fungsi-fungsi kumpulan fungsi yang biasanya menghasilkan luaran berupa layer baru dengan metode tertentu dari input. Ya, inputnya itu kadang ada satu layer, kadang ada banyak layer. Kemudian buffer, ya, fungsi-fungsi nanti kita akan pakai digabung dengan buffer. Nah, buffer sendiri itu adalah proses pembuatan array yang mempunyai, ya, buffer adalah proses pembuatan array yang mempunyai jarak tertentu dari feature-feature dalam layer. Jadi dia akan membuat area berjarak tertentu begitu. Nah, nanti akan dijelaskan beberapa fungsi geoprocessing dan fungsi buffer sambil kita melakukan analisa di mana studi kasusnya pakai semacam ini. Misalkan Anda diminta mencari lokasi di Kota Mojokerto untuk mendirikan lapangan futsal. Nah, lapangan futsal yang dicari itu kan harus agak luas gitu ya. Dia akan membeli tanah di padang atau semak belukar, alang-alang, jadi yang nggak kepake, yang nggak ada gedungnya, kebun dan sebagainya. Ada semak belukar, alang-alang, kebun dan ladang yang dekat dengan jalan maksimum 50 meter. Ganti ya. Maksimum 50 meter dan dekat dengan sekolah maksimum 500 meter. Ya, biar di dekat jalan begitu. Kalau 100 meter kan agak jauh dari jalan. Tetapi jauh, nah ini jauh ini agak beda. Yang ini dekat, ini juga dekat sekolah, dekat jalan. Tapi yang ini jauh dari sungai. Sungainya sungai besar lah. Ya biar gak kena banjir. Nah itu contoh kasusnya. Kita akan menggunakan beberapa fungsi geoprocessing dan buffer nanti. Itu ya. Oke, yang pertama kita nanti akan masuk di fungsi yang namanya merge sama clip. Ya, merge sama clip. Sebelum mulai kita persiapkan data dulu. Jadi disiapkan datanya. Untuk yang diperlukan adalah ini. Untuk sekolah ada pendidikan, jalan itu jalan LN, L itu line, PT itu point, AR itu area. Jadi pendidikan, PT itu berarti titik-titik sekolah. Kemudian jalan itu garis yang warnanya merah. Kemudian sungai, ada garis juga warna biru. Kemudian ada non-agri, ini bukan nona begitu, bacanya non-agri. Non-agri alang-alang, non-agri semak belukar,
Itu untuk alang-alang, untuk semak belukar, kemudian kebun sama ladang. Ya. Ditambahkan administrasi desa, di mana itu nanti kita akan mendapatkan bahwa sebenarnya Kota Mojokerto itu bagiannya kecil sekali dari yang kita download. Ya, kita tambahkan ini ya. Pendidikan, jalan, sungai, non-agri alang-alang, agri kebun, agri ladang. Nah, ditambahkan dulu. Kalau di sini saya taruh kemarin di F untuk peta Mojokerto yang habis di-download. Ya, habis di-download, kemudian diekstrak gitu kan. Nah, itu ngumpul semua di suatu folder. Kalau di saya taruh di Mojokerto sini. Ya, yang pertama administrasi. Ini bisa langsung banyak sebenarnya untuk ininya. Administrasi gitu ya. Sebenarnya nanti yang Mojokerto itu yang field ini WADMKK, wilayah administrasi apa ini, atau kota kabupaten, wilayah administrasi kota kabupaten. Itu yang Kota Madya Mojokerto ini. Jadi sebenarnya nanti yang dipakai hanya ini saja. Ya, wilayah yang ada di sini. Itu. Nah, ini aja. Oke. Nah, jadi nanti yang lainnya nggak dipakai. Jadi ada proses untuk memotong, namanya klip. Ya, proses untuk memotong namanya klip. Semua data kita potong, kita sisakan yang ada di dalamnya sini saja. Ya, selanjutnya tadi kita tambahkan mungkin yang agrikultur dulu ya ini. Dekat sini, agri alang-alang, agri kebun. Nah, agri kebun sama agri ladang. Agri ladang. Nah, ini dia. Agri kebun, agri ladang. Keliru. Betul. Ini yang kebun, ini yang ladang. Ya, benar ya. Kebun ladang. Ini saya warnai sesuai dengan slide dulu. Ya, mungkin ini hanya batasnya dulu, jadi nggak ada warnanya. Tidak ada warnanya. Ya, agri kebun. Ya, kasih pokoknya nanti agak hijau begitu ya. Semua diwarna hijau dulu. Ladang. Terus tambahkan lagi alang-alang dan semak belukar. Non-agri alang, non-agri semak belukar. And non-agri alang itu sama non-agri agak bawah kayaknya. Ini non-agri semak belukar yang diklik yang SHP ini, SHP file. Kalau mau banyak pakai kontrol ditekan. Nah, ini ada, dia bisa banyak langsung.
Nah, itu ada agri semak belukar warnanya ungu. Ya, semak belukar. Kemudian ada hijau lagi itu. Oh, ini banyak ini. Bukan yang ini. Yang tadi alang-alang. Alang-alang yang warnanya hijau. Nah, ini alang-alang warnanya hijau. Ya, gitu ya kira-kiranya. Jadi semua nanti adalah yang dicari adalah ini istilahnya nanti kita istilahkan tanah kosong. Jadi tanah kosong itu dari kebun, alang-alang, semak belukar, ladang. Begitu. Ditambahkan lagi yang mau dipakai jalan yang garis, yang LN. Ya, sungai nanti nggak dipakai semua karena sungai ini digabung dengan selokan juga. Oke, ini sudah siap bentuknya, sudah sama ya. Ya kebetulan sekolahnya juga warnanya dikasih sama tadi sama defaultnya. Oke, sudah siap untuk datanya. Selanjutnya, peta yang diberikan tidak hanya bagian Mojokerto. Nah, tadi sudah kita salah. Iya benar ya, kita sudah select, tapi hilang lagi kan. Saya hilang. Nah, jadi kita akan ambil sebagian saja. Kayaknya kemarin sudah pernah bikin begini kan, di select. Kemudian save, diekspor ke file lain. Ya, ke file lain. Itu yang dicentang, yang perlu dicentang adalah features itu. Oke, kita lakukan lagi ya. Jadi yang dipakai hanya yang di kota Mojokerto saja. Karena wilayahnya itu wilayah kota itu di tengah-tengah. Di sekelilingnya itu dia Kabupaten Mojokerto. Kemudian mungkin ada Jombang juga di sini atau Gresik di atas. Ya, ini kita ekspor, save feature as. Ya, kita taruh di folder, kita bikin folder analisa Mojokerto gitu ya. Biar nggak sama, analisa Mojokerto. Biar nggak nyampur dengan data aslinya. Ini adalah batasnya, jadi saya isi namanya Mojokerto batas. Mojokerto batas, jangan lupa save only selected features. Nah, ini sudah. Jadi kita akan fokus ke sini nanti. Ya, yang lain nanti juga harus dipotong semua, disisakan yang ada di tengah-tengah sini saja. Ya, yang ada di tempatnya Mojokerto batas ini saja. Jadi mungkin saya warnai lagi yang ini. Oke. Nanti yang ini sudah nggak dipakai, kita remove. Ya, kita remove. Mana batasnya? Warna grey dulu ya. Agak transparan. Nah, ini. Dipotong, nanti semua dipotong. Jalan dipotong, pendidikan dipotong. Namanya, untuk memotong itu namanya klip, menggunakan fungsi klip. Tapi khusus yang ini biar apa? Biar kita nggak memotong 4, dan karena ini kan nanti dijadikan satu sebagai satu objek namanya tanah gitu ya, tanah kosong. Nah, maka kita perlu lakukan dulu merge. Merge itu digunakan untuk menggabungkan peta.
Nah, di hasilnya tadi sudah sama. Kita akan menggabungkan tanah yang berupa semak belukar, alang-alang, ladang, dan kebun. Ya, digabungkan dengan menggunakan fungsi merge. Fungsi merge dibuka melalui vektor data management tool merge vector layer. Vektor data management tool merge vector layer. Inputnya adalah 4 ini. Inputnya yang mau di merge itu apa? Yaitu agri kebun dicentang, agri ladang dicentang, non agri. Agri itu agrikultur. Non agri semak belukar. Nah, ini nanti dijadikan satu, ya. Nanti biasanya ada ini, ada bentuk ini kubek ini. Nah, itu tadi kita masuk ke setting yang lain. Kalau mau kembali pakai ini. Nah, itu. Ya, kemudian kita akan simpan save to. Ini kita simpan di tempat yang tadi, analisa Mojokerto tadi. Tapi ini belum Mojokerto, masih gabungan dulu. Ya. Masih gabungan. Kita isi namanya tanah kosong dulu. Ya. Tanah gabungan. Gitu. Tanah gabungan. Ya, kalau sudah di-run. Nah, kita akan mendapatkan tanah gabungan. Ini sudah nggak dipakai. Ini sudah nggak dipakai. Ini juga. Ini yang nggak dipakai. Kita remove. Ya, nggak terlalu padat di sini. Nah, ini sudah gabung ini. Ada yang dari ladang, dari kebun, alang-alang, sama semak belukar. Nah, selanjutnya kita akan potong. Kita akan potong, ini sudah tadi, menggunakan fungsi clip. Ya, jadi yang dipakai adalah tanah-tanah yang ada di dalam studi area. Studi area kita itu tadi adalah batas, Mojokerto batas. Maka tanah dan bangunan ini kita akan potong menggunakan fungsi clip, di mana fungsi clip itu seperti adonan sama cetakan itu. Kalau kita bikin kue itu kan adonan, nggak bisa pakai cetakan, misalnya cetakan bintang, tok gitu ya, akan menjadi kue yang berbentuk bintang. Nah itu seperti itu, sama seperti fungsi clip. Ada inputnya, input pertama yaitu adonannya. Adonannya berarti yang ini tanah gabungan, dan cetakannya. Cetakannya berarti yang Mojokerto batas. Ya, dibuka melalui vektor geoprocessing tool clip. Vektor geoprocessing tool clip. Ini input layernya adalah tanah gabungan, overlay adalah Mojokerto batas ya. Nah, kemudian ini kadang ada bentuk yang itu dia tidak sesuai dengan geometri, gitu, bentuk yang salah. Secara default, kalau menemui bentuk yang salah, dia akan berhenti. Nah, biar nggak berhenti, itu ada settingnya, yang kadang sering kali harus disetting dulu itu. Ini, masuk di advance, jika ada invalid features, itu di-skip saja. Ini. Nah, yang di sini juga ini, kalau ada invalid features, di-skip. Jadi prosesnya tetap jalan. Kita akan simpan dari tanah gabungan menjadi Mojokerto tanah kosong gitu ya. Mojokerto tanah kosong. Ya, Mojokerto tanah kosong. Inputnya tanah gabungan,
dari apa timur, alang-alang kebun, semak belukar ladang. Kemudian habis digabung, digunakan batas Mojokerto batas, dinamakan Mojokerto tanah kosong. Oke, kemudian disimpan. Nah, itu ada yang error beberapa. Ada beberapa error di apa namanya dia, dilewati, diignore, biarin aja. Nah, ini sudah jadi. Yang warnanya dia coklat ini. Ya, warnanya coklat. Sudah selesai berurusan dengan tanah gabungan, jadi ini kita remove. Nah, itu tinggal tanah yang ada di Mojokerto saja. Ya, sama dengan slide saya kasih warna agak kekuningan kalau nggak salah ya. Nah, warnanya ini. Kembali ke slide. Nah, itu yang kita lakukan tadi untuk memotong menggunakan klik. Ini kalau ada error nanti biar errornya dilewati. Berarti ada geometri dari input yang error, maka di-ignore saja. Oh, agak oranye warnanya. Agak oranye ternyata. Ya, itu ya. Jadi ada Mojokerto tanah kosong, Mojokerto batas. Proses selanjutnya yang dipotong sama ya, sekolah dipotong, jalan dipotong, sungai juga dipotong. Dinamakan masing-masing Mojokerto sekolah, Mojokerto jalan, Mojokerto sungai. Ya, ini masing-masing dipotong, habis dipotong sudah nggak dipakai lagi, di remove. Oke, pertama kita jalan dulu ya. Jalan kita potong. Jalan. Inputnya jalan, adonannya jalan. Untuk cetakannya batas. Ya. Jangan lupa nanti di-ignore saja kalau ada error. Kalau yang jalan disimpan menjadi Mojokerto jalan. Ya, kita jalankan. Nah, ada beberapa ada error, biarin. Sekarang ada jalan warnanya ini agak merah, agak kuning ya, jadi ini sudah nggak dipakai, di remove. Nah, itu tinggal yang warnanya kuning ternyata ya, nanti akan jadi merah. Nah, itu dia. Demikian dengan sungai, kita lakukan sungai, pemotongan sungai. Klik sungai, inputnya batas, overlay-nya. Skip ini, skip ini, namanya Mojokerto sungai. Gitu ya. Kalau sudah di-run, kita mendapatkan Mojokerto sungai. Di sini warnanya agak abu-abunya. Sungainya sudah bisa dihapus. Ya, kita warnai lain lagi. Kita warnai biru lagi. Aduh.
tinggal satu, yaitu pendidik. Pendidikan juga dilakukan hal yang sama. Klik. Mojokerto batas. Jangan lupa di-ignore. Disimpan menjadi Mojokerto sekolah. Gitu ya, Mojokerto sekolah dijalankan. Sudah, Mojokerto yang pendidikan bisa kita remove. Nah, selesai untuk melakukan klip namanya ya. Klip tadi kita sudah punya data khusus di Mojokerto saja. Sudah, yang lainnya hilang semua. Oke. Warna-warnanya ini tinggal ini aja agak apa ini? Pink ya. Untuk markernya. Ya, ini ya, sama ya. Oke. Lanjut. Sekarang kita sudah bisa mulai membuat buffer. Ya, kembali ke apa tadi? Studi kasusnya. Studi kasusnya jarak yang dicari, area yang dicari berjarak maksimum 50 meter dari jalan. Jadi kita lakukan untuk jalan dulu. Kemudian dekat dengan sekolah maksimum 500 meter. Ya. Dan dia berada di semak belukar. Berada di semak belukar dan lain-lain itu tadi di tanah kosong. Ya, jadi kita lakukan buffer untuk jalan. Ya, kita lakukan buffer untuk jalan. Setelah itu yang lain-lain. Yang jalan tadi 50. Nah, buffer itu dari sini. Geoprocessing tool buffer. Nah, geoprocessing tool buffer. Inputnya itu adalah layer yang akan dicari areanya. Jadi tadi kita mau melakukan untuk jalan. Inputnya berarti jalan. Kemudian yang juga penting adalah distance atau jarak. Jaraknya berapa? Ini. Ya, jaraknya tadi kita 50 meter. 50 meter. Tapi tunggu. Di sini itu degree. Ya. Ini perlu di sini. Ini tadi jalan. Distance-nya 50 meter. Ya, ini degree padahal yang dimintakan meter itu ya. Kita oret-oret sedikit. Jadi kalau 1 degree itu sama dengan 100 km. Ya. Berapakah ya, berapakah 50 meter? Ya, kira-kira berapa ya? Jadi kalau 0,01 itu sama dengan 1 kilo. Ya. Atau sama dengan 1000 meter. Ya. Kalau 0,0001 itu sama dengan 100 meter.
Gitu kan? Kalau 0,0001 itu sama dengan 10 meter. Ya, berarti kalau 50 meter 0,0005 ya. Nah, 0,0005 ya, kita masukkannya ini. Jadi nggak langsung dimasukkan 50. Nah, itu. Ada segmen round, ini bentuknya, bentuk itunya, buffernya. Kemudian ada pilihan dissolve result. Nah, untuk analisa biasanya ini dipakai bintang. Ini bentuknya begini. Kalau dissolve itu dia akan menggabung semua buffernya akan satu begitu. Ya, nanti kita lihat ya kalau misalkan tidak di dissolve. Ini kita dissolve dulu. Kita simpan menjadi apa tadi? Dekat jalan. Dekat jalan ya. 550 meter. Inputnya Mojokerto jalan. Yang cukup penting ini dissolve-nya dicentang, disimpan dalam zip file baru namanya dekat jalan. Kalau sudah di running. Nah, itu kita mempunyai area yang misalkan yang ini saya warnai merah biar sama dengan objeknya. Jalan warna buffernya juga dibikin merah, mungkin agak transparan gitu ya. Nah, ini. Misal yang diminta cuma di daerah, di lahan kosong yang dekat jalan. Berarti yang kita cari adalah daerah yang ada warna merah ini, ya, yang dia berwarna merah kan berada di warna apa ini namanya, kuning ya. Nah, jadi warnanya yang ini yang dicari warna begini atau warna apa ini? Kayak oranye gitu ya, oranye mangga gitu. Nah, yang ini. Kalau yang ini dia di tanah kosong tapi tidak dekat jalan. Ya. Yang warna ini itu dekat jalan. Ya, dia dekat dengan jalan tuh dilihat. Ada jalan dia ikut. Di sini cuma merah saja. Di sini daerah di sini tidak ada tanah kosongnya. Ya, jadi bukan. Di sini ya hanya sebagian saja ini diambil yang dekat jalan saja. Nah, ini yang dipakai. Kalau kriterianya hanya dekat jalan dan di tanah kosong. Tuh, dekat jalan dan di tanah kosong. Oke ya, kita nanti akan ekstrak masing-masing bagiannya ini. Tapi nanti kalian aja saat semua buffernya sudah selesai. Itu. Ya, jadi ada jalan, kemudian di buffer dia cari daerah sekitarnya yang berjarak 50 meter. Ya. Gitu. Selanjutnya sekolah ya. Biar lapangan futsalnya itu banyak konsumennya dari siswa, ya, kita bikin ini sama ya kayak tadi. Kita bikin untuk sekolah. Cari area berjarak 500 meter ya, biar nggak terlalu jauh dari sekolah. 0,05 degree berarti dari sekolah. Ya, simpan dengan dekat sekolah. Ya, dilakukan hal yang sama kayak tadi. Masuk vektor, preprocessing tool, buffer, dekat. Ini inputnya sekolah berarti
Mojokerto sekolah, distance-nya 0,005. Ya, 0,005. Tadi kan 0,0005. Ya, di dissolve result disimpan sebagai dekat sekolah. Ya, kita jalankan. Nah, ini kita mendapatkan daerah dekat sekolah. Diwarnai sama dengan objeknya dan transparan ya. Nah, itu. Sekarang coba digabung dulu yang dekat sekolah dan di tanah kosong itu yang mana. Kalau dilihat pakai mata kita, mata manusia gitu ya. Berarti yang warna ini, warna begini. Nah, ini dia dekat sekolah, dia dekat jalan, dan berada di tanah kosong. Nah, kayak gini ya. Daerah-daerah yang dicari yang warna ini. Ya. Itu kalau masih 3 kriteria, dekat di tanah kosong, dekat sekolah, dan dekat jalan. Ya. Oh ya, tadi kan ada buffer untuk dissolve ya. Kalau nggak di dissolve bagaimana? Itu begini bentuknya kalau nggak di dissolve. Misalkan sekolah 0,005, ininya nggak dicentang ya. Ini saya nggak simpan sebagai file, biarkan dia di memori aja. Nah, untuk memperlihatkan, nah ini. Kalau nggak di dissolve, itu bentuknya begini. Ada banyak objek di situ. Ya, kalau di dissolve dia jadi satu. Kalau tidak di dissolve dia jadinya banyak objek begini, masing-masing ada lingkarannya ini. Ya, masing-masing ada lingkarannya. Ya, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri, begitu. Masing-masing sekolah punya lingkaran-lingkaran sendiri. Jadi nggak bisa dijadikan satu. Kalau yang di dissolve tadi itu bentuknya begini. Ya, dia menjadi satu kesatuan. Jadi satu bulat menjadi satu semua. Dan row-nya aja juga hanya satu row. Semua dijadikan satu row. Satu data aja. Ya. Gitu ya. Selanjutnya. Tuh. Yang selanjutnya itu jauh dari, agak beda sedikit dengan apa namanya buffer biasa. Yang jauh dari itu adalah kalau jauh dari sekolah cari adalah ini yang didapat ya, daerah yang bukan berada di warna merah ini, warna pink. Justru daerah yang di sini itu yang dicari ini. Kalau jauh dari, berarti jauh dari itu kita akan melakukan buffer, tapi setelah itu batas ini dikurangi dengan daerah buffer itu. Batas dikurangi dengan daerah buffer. Kayak dilubangi begitu. Ya. Kayak dilubangi begitu. Itu menggunakan fungsi baru namanya difference. Nah, kalau di
lihat nanti akan ada beberapa fungsi di geoprocessing yang berupa operasi himpunan matematik ya. Ini ada di matematika diskrit, ada di mata kuliah yang matang matematika gitulah. Ada N itu intersection namanya kalau pas di geoprocessing. Jadi cari daerah yang ada di sini dan juga ada di sini ya, hasilnya yang di sini. Itu pakai N. Or itu di sini boleh, di sini boleh. Dua-duanya apalagi lebih boleh lagi. Nah, itu pakai or, pakai union kalau di fungsi di geoprocessing. Kemudian ada SOR. Malah justru dua-duanya itu nggak boleh. Yang ada di sini masuk atau XOR. Dan not negasi atau minus gitu ya. Jadi yang ini itu dikurangi dengan yang ini. Ya, difference namanya, menggunakan fungsi difference kalau di geoprocessing. Jadi difference akan dipakai untuk membuat daerah yang jauh dari saat mencari daerah yang not dekat dari. Ini yang daerah yang area batas gitu ya, batas wilayah Mojokerto. Ini adalah dekat dari sungai. Ya, maka kita mendapatkan daerah yang jauh dari sungai. Ya, begitu. Oh ya, ada satu lagi yang harus dikerjakan sebelum membuat itu. Sungai yang dipakai adalah hanya sungai besar saja. Nah, ini kan semua sungai nanti bisa-bisa hilang semua nanti daerahnya. Tapi ini kebanyakan selokan. Ya, sungai besarnya sebagian Shift S dulu menjadi Mojokerto sungai besar ya. Dicari. Yang remarknya itu sungai, beneran sungai. Ya, bisa dijadikan satu paket di klik atasnya ini. Nah, itu sungainya nggak terlalu banyak. Nah, ini. Ya, itu sudah terpilih. Kemudian kita save as. Klik dan export save feature as. Mojokerto sungai besar. Ya, jangan lupa ini select feature di centang. Nah, kita mendapatkan Mojokerto sungai besar di situ. Ini Mojokerto sungai sudah nggak dipakai, kita demo. Yang ini diwarnai. Sedikit. Nah, itu sungai besarnya di situ. Oke. Kalau sudah, kita akan cari dulu daerah dekat sungai besar yang diminta adalah 0,05 dan 500 meter ya. Jadi buat dulu daerah yang dekat sungai besar, dinamakan dekat sungai. Daerah hasil buffer bukan daerah yang diminta. Daerah yang diminta adalah daerah Mojokerto yang bukan dekat sungai. Nah, makanya nanti kita akan dilanjutkan menggunakan fungsi difference. Ya, kita akan buffer dulu ini sungai besar. Tapi belum dipakai. Ya, kita buffer Mojokerto sungai.
Halo. Nah, itu di dekat sungai. Yang dicari adalah yang tidak mau di situ. Ya, yang tidak mau di situ. Ini dekat sungai, misalkan saya warnai. Ya, misalkan dikhawatirkan di situ itu banjir itu ya. Nah, yang dicari adalah bukan yang ini, tapi misalnya Pak, mohon ya. maaf, Pak. Kenapa? Tadi putus, Pak, anunya, Pak. Apa videonya, Pak? Jadi nggak sempat tahu yang dekat sungai itu bagaimana, Pak. Dekat sungai, oke. Dekat sungai itu masih seperti biasa sih. Makasih, Pak. Ya, saya ulangi ya. Jadi sungai tadi itu diambil sungai besar. Ya, makanya nggak semua sungai. Nanti kalau semua sungai dikhawatirkan hilang semua ini. Untuk wilayahnya nggak ada yang kepake. Nah, sungai besar tadi di sini diwarnai ini ya, biru cian gitu. Untuk dekat sungai, sama seperti yang dekat jalan, dekat sekolah, menggunakan buffer. Inputnya adalah Mojokerto Sungai Besar. Distance-nya tadi diminta 500 meter. Ya, atau 0,005 degree. Disimpan dalam nama, ini sebenarnya nggak dipakai nanti, dia hanya akan mengurangkan area, jadi bisa juga nggak disimpan di, kalau mau disimpan juga nggak apa-apa, dekat sungai gitu ya. Rupa dissolve-nya belum dicentang. Nah, saya ulangi. Buffer Mojokerto Sungai Besar 0,005, dissolve-nya dicentang, disimpan ke sungai, dekat sungai. Loh, besar sekali. 0,005 kebanyakan ya tadi ya. Ulangi lagi. Malah jadi diulangnya banyak sekali. Mojokerto Sungai Besar. Distance-nya 0,005. Dissolve. Buffer-nya namanya dekat sungai. Jalankan. Nah, ini baru betul. Ya, biar satu tema dengan yang di buffer, diwarnai cian juga, agak transparan. Nah, ini saya buffer tadi untuk nyoba-nyoba saya hapus ya, saya remove. Tadi ada dekat sekolah, dekat jalan. Ya, biar nggak mengganggu, saya matikan dulu. Nah, yang dicari itu justru daerah di luar biru. Daerah Mojokerto, yaitu yang abu, tapi yang bukan di biru. Gitu. Nah, maka dilakukan fungsi lanjutan, yaitu difference. Ya, difference inputnya yaitu ini dengan ini. Dikerwai dengan ini, dengan sungai. Kita masuk difference. Vector Geoprocessing Tools Difference. Inputnya adalah batas Mojokerto batas. Dikurangi gitu ya, dikerwai dengan dekat sungai.
dekat sungai. Nah, jangan lupa kalau ada error di ignore saja. Nah, gitu. Disimpan menjadi jauh sungai. Jauh dari sungai maksudnya, jauh sungai gitu ya. Biar singkat. Disimpan menjadi jauh sungai. Dijalankan. Nah, kita mendapatkan daerah yang berwarna apa ini? Ya, yang ini. Kita ganti menjadi kian juga misalkan. Nah, ini dekat sungai, ini jauh sungai. Ya, dia adalah daerah yang di batas Mojokerto, tapi tidak dekat sungai. Nah, tidak di sini. Ya. Nah, kalau digabungkan, yang digabungkan tadi, yang kita cari-cari tadi, yaitu daerah yang dicari adalah daerah yang berwarna biru, juga berwarna pink, juga berwarna merah, juga berwarna apa ini? Kuning gelap itu. Nah, itu gabungan dari semua itu. Kira-kira daerah mana? Kalau pakai mata manusia ya mungkin bisa dicari gitu ya. Warnanya yang mana nih? Sudah gabungan dari pink, dekat sekolah yang ini ya. Ada di situ, juga ada di biru, ada di merah. Nah, itu kayaknya ini kecil di sini, ini termasuk kriteria. Jadi warna-warna ini, yang ini, ya itu masuk kriteria. Ini juga. Ya, tapi kita akan mendapatkan itu di ekstrak itu menjadi sebuah layer sendiri. Ya. Akan kita ekstrak daerah yang dicari menjadi sebuah layer sendiri. Jadi masuk yang terakhir bagian intersection sama union sebenarnya. Cuma yang union itu kita nggak coba ya. Union itu kan tadi OR. Ya, union tadi OR. Tanya, kalau ini ya, dekat jalan, dekat sekolah. Nah, dekat jalan dan dekat sekolah, maka ini saja. Kalau ini berarti ditanyanya dekat jalan atau dekat sekolah. Gitu. Atau dekat sekolah. Pakai union. Dari kasus tadi itu semua N kayaknya ya. Semua N, jadi kita pakai intersection semua. Nah, selanjutnya. Intersection A dan B memberikan area yang berada di A dan juga berada di B. Jadi kalau misalnya dicari dekat jalan dan dekat sekolah, maka menggunakan intersection. Kalau diminta dekat jalan atau dekat sekolah, maka menggunakan union. Nah, fungsinya ada di sini masing-masing. Processing itu intersection sama union. Ada juga symmetrical difference yang tadi, yang kasus yang satunya ini. Cuma kita mungkin belum kelihatan kasusnya bagaimana gitu ya. Ya kita nggak coba juga yang ini. Jadi yang kita coba ini different sama intersection. Tapi secara langkahnya sama. Inputnya ada dua ini. Ya, inputnya ada dua. Yang agak beda mungkin ini. Difference itu nanti A dikurangi B. Tidak sama dengan B dikurangi A. Tapi yang tiga ini sama. A intersection B itu sama dengan B intersection A. Bolak-balik urutannya sama. Ya, itu ada di sini juga. Semua kriteria yang menggunakan dan ataupun juga sebenarnya mempunyai sifat komutatif. A dan B sama dengan B dan A. Dan juga asosiatif.
A dan B dikerjakan dulu, baru hasilnya dan lagi dengan C, itu sama saja kalau kita lakukan B dan C dikerjakan dulu, dan kemudian hasilnya baru di-join dengan A. Ya, sama saja hasilnya. Sifat asosiatif dan juga komutatif. Nah, dari yang studi kasus tadi, kita punya tanah kosong, itu A. Ya, kemudian dekat jalan, misalkan itu adalah B. Dekat sekolah itu C, jauh dari sungai D. Nah, ini bebas kita mau jalankan apa, karena semua intersection semua. Kita ini di intersection dengan ini intersection dengan ini, hasilnya di intersection lagi boleh. Atau kita urutkan saja ya. Dan kali ini kita coba pakai urutkan begini. A kita intersection dengan B, jadi tanah kosong di intersection dengan dekat jalan. Mendapatkan tanah dekat jalan. Hasilnya kita intersection lagi dengan C. C itu dekat sekolah. Kita akan mendapatkan jalan dekat sekolah. Dan kemudian yang terakhir jika intersection dengan D, kita mendapatkan hasil akhirnya. Ya, kita lakukan semua itu menggunakan intersection, nanti hasilnya ini tanah-tanah yang ada di sini yang warnanya hijau terakhir. Ya, kita lakukan apa dulu tadi? Tanah kosong dengan dekat jalan. Yang masuk ke vektor, geoprocessing tool, intersection, Mojokerto tanah kosong dengan Mojokerto dekat jalan. Nah, dibolak-balik sama. Dekat jalan dengan Mojokerto tanah kosong boleh. Jadi ini komutatif sifatnya. Kalau ada yang geometri error di skip. Disimpan dengan nama tanah dekat jalan. Tanah dekat jalan. Gitu. Kemudian di run. Mana ini? Mojokerto batas kita, Mojokerto tanah kosong kita hapus, dekat jalan kita hapus. Kita menambahkan tanah dekat jalan. Yang warnanya ungu. Ya, saya kasih warna lainnya. Misalnya coklat gelap. Nah, ini sisa yang ada di sini-sini saja. Yang dekat jalan dan ada di tanah kosong. Ya, ada di bawah itu juga. Itu tanah-tanah yang dekat jalan dan merupakan tanah kosong. Kalau tanah kosong saja, tadi kan ini. Nah, itu yang dia agak menjorok ke dalam, itu nggak dipilih ya. Di tengah-tengahnya, jadi dia jaraknya agak jauh dari jalan, itu nggak dipilih. Nah, kelihatan ya. Oke, tuh. Selanjutnya tanah dekat jalan digabung dengan dekat sekolah. Ya, digabung dengan dekat sekolah. Masuk lagi ke geoprocessing tool, intersection, tanah dekat jalan digabung dengan dekat sekolah. Jangan lupa di skip kalau ada yang error. Terus disimpan menjadi tanah dekat jalan dekat sekolah. Jalankan. Nah, kita menyisakan yang berwarna
apa ini? Pink coklat tua ya. Nih, coklat tua. Nah, itu. Coklat tua itu adalah yang di coklat muda, ya, yang di coklat muda yang dekat dengan sekolah. Jadi yang di luar sekolah itu hilang. Ini hilang, ya. Yang di luar dekat sekolah, yang jauh dari sekolah ini. Yang jauh dari sekolah ini hilang. Ya, disisakan yang tanah dekat jalan dan dekat sekolah. Ya, tersisa ini. Dikecilin ya. Nah, begini. Itu sisa yang warna itu, dan lagi tambahan lagi. Ya, mau yang dekat-dekat sungai. Nah, sungai nanti kebanjiran gimana? Nah, itu adalah ini, sungai. Jauh sungai. Jadi yang diambil adalah yang ada di daerah biru ini. Yang ini terlalu dekat dengan sungai. Ya, ini dekat dengan sungai. Ya, khawatir kebanjiran. Nanti yang ini akan hilang harusnya. Jadi yang terakhir, tanah dekat jalan dekat sekolah di intersection dengan jauh sungai. Di intersection, tanah dekat jalan dekat sekolah di intersection dengan jauh sungai. Disimpan, di ignore dulu yang error. Disimpan menjadi, ini sudah hasil akhir, jadi kita isikan hasil akhir. Nah, ini hasil akhirnya yang berwarna pink ini ya. Saya kasih warna hijau. Nah, itu hasil akhirnya. Yang dekat sungai sudah dieliminasi. Ya, yang hijau itu sudah dekat. Dia sudah jauh dari sungai. Gitu. Jadi ini adalah hasil akhir dari, ini bukan hasil akhir. Nah, ini ya begini hasil akhirnya, tampilan akhirnya. Sama ya dengan di slide. Ya, sama. Sip. Selesai. Jadi sampai itu untuk geoprocessing dan buffer sekaligus kita mencoba dengan studi kasus mencari lahan untuk apa tadi? Futsal, tempat futsal. Nah, untuk minggu depan terakhir, mungkin minggu depan nggak ada materi, kita akan review lagi semua bersama persiapan untuk ujian. Yang adalah ini tadi, dilakukan lagi ya. Kemudian lakukan hal yang sama persis, kriterianya persis, dilakukan untuk Madiun, kota Madiun. Ya, nanti saya upload kota Madiun di sini biar memudahkan di WLS. Tapi di Madiun nanti dia nggak ada keterangannya kota Madiun. Nah, ini dicari nanti di internet kota Madiun itu sebenarnya batasnya apa gitu ya. Batasnya bisa pakai 3 ini. Jadi dia cuma ada 3 kecamatan, Taman, Mangunharjo, dan Kartoharjo. Jadi nanti bisa diselect menggunakan query ini. Gitu. Dohinnya ditambahkan. Ya nggak bingung karena datanya juga agak membingungkan. Madiun yang kabupaten dianggap sama dengan Madiun kota di datanya. Demikian. Oke, seperti biasa kalau ada pertanyaan bisa WA
Ya, di grup boleh di langsung private sendiri, Japri juga boleh. Kayaknya email jangan, saya agak jarang lihat emailnya, dari WA aja. Begitu ya untuk materi yang dilakukan di minggu ke-6 sampai ke-7 nanti. Dicek. Ini akan dicek di minggu ke-7. Oke, saya stop sharing dulu. Stop recording dulu. Kemudian kita ngecek yang progres minggu kemarin.